Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya barang yang dimaksud kita semua sudah hafal. Cuman susahnya nggak keturunan itu. Bagaimana untuk bisa memiliki nilai iman. Kalau kita sudah sempat belajar marketing strategi, quality, cost, delivery, and moral, itu merupakan jawabannya. Hanya bagaimana sulitnya kita untuk bisa menyajikan kualitas tinggi, mulai cara kita berbicara, cara kita berjalan, dan cara kita melakukan tindakan-tindakan yang lainnya. Ketika kita salah saja berjalan, itu pasti akan menjadi perhatian orang. Ketika kita kalau bicara selalu marah-marah, itu juga merupakan kelemahan yang masif pada diri kita. Oleh karena itu, quality, cost, delivery, and moral itu harus menjadi way of life kita, harus menjadi sikap hidup kita. Artinya, kalau tadi saya meminjam istilah metodologi dakwah, artinya apa yang harus kita perankan itu harus seperti apa yang diajarkan di dalam dakwah kita. Kalau bicara bagaimana seharusnya kita berbicara, hadis menyebutkan, Quran menyebutkan bahwa kita harus berkata-kata dengan baik, qaulan karimah, kaulan apalagi semuanya kaulan karimah, kaulan ma'rufah, yang seperti itu lah. Dalam kerumunan orang banyak, sekali kita berbicara tidak terpuji, itu tercatat selamanya. Oleh karena itu, ya kalau kita memang membutuhkan software itu, ya terpaksa kita harus seperti yang soleh lah. Kalau dalam bahasa Sunda tuh harus solehan begitu. Bila perlu pakai koper, bila perlu. Itu mah heureuy itu jangan dicatat itu. Sudah terekam. Jadi fungsi-fungsi sosial seperti itu ternyata mempengaruhi kehidupan kita untuk cukup lama. Nah, kemudian dalam keamanahan itu harus bisa difahami oleh orang bahwa kekuasaan memegang keuangan itu tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang diri. Ketua misalnya saya urusan keuangan serahkan ke bendahara, pencatatan serahkan ke sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutifnya masih sekarang? Sekretaris eksekutif, bendahara, sehingga laporannya bisa terbaca dengan baik, akuntabilitasnya bisa terjaga, dan itu sangat membantu untuk membangun kepercayaan kita. Nah, sehingga kalau fungsi-fungsi itu bisa terjaga, itu bisa mereduksi potensi-potensi konflik. Karena yang membuat kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa itu kalau tingkat konfliknya tinggi. Ya kembali harus agak soleh lagi kita bagaimana supaya tidak terjadi konflik di internal kita yang cukup tajam. Karena itu sangat-sangat merugikan sekali. Kalau di dalam teori bicara yang ideal itu senada dengan nada mi ya, do re mi, kira-kira seperti itulah. Walaupun ilmu itu hanya sedikit, tetapi bisa memberikan efek yang besar supaya orang tidak terpancing untuk marah. Tapi kalau kita sebaliknya berbicara itu asal bunyi, sudah bunyinya terlalu keras, kemudian kontennya juga tidak educated, tidak educated,
itu menjadi penyebab kita menjadi sulit untuk melangkah karena pasti itu banyak resistensi dan kebaikan-kebaikan lain, kebaikan lainnya itu nggak boleh kita abaikan. Jadi walaupun itu urusan ekonomi, urusan bisnis, justru pada tempatnya lah kita harus memerankan diri yang memiliki tingkat kecerdasan emosi yang tinggi. Saya sempat mendapat pelayanan yang luar biasa dari seorang teller atau apa ya, kalau tidak salah teller dari sebuah bank. Saya waktu itu punya niat untuk mengambil dana saham yang sudah saatnya untuk diambil. Begitu saya menginjak halaman bank, sang teller itu berdiri dan menghadap, memperhatikan sehingga kelihatannya langkah saya itu pasti dihitung. Nah, begitu sampai beliau menanya, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya katakan mau pencairan. Begitu saya akan pencairan, dia memberikan penjelasan-penjelasan yang mengandung potensi untuk lebih baik lagi kalau diambilnya itu 1-2 bulan ke depan ada increase, ya, ada tren untuk membaik. Dengan tampilan yang sopan, dengan tampilan yang lembut, dengan tampilan yang syarat dengan wewangian, itu saya yang tadinya akan semangat untuk menjadi rela untuk tidak ngambil saat itu juga. Karena wanginya itu. Jadi itulah kaulan karimah. Masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Ketika tidak punya uang, tidak jelas dari mana sumbernya, itu bisa terjadi. Nah, jadi peran-peran yang dilakukan oleh kita dalam rangka membangun silaturahim dengan teman-teman, dengan senior-senior kita, dengan tokoh-tokoh, itu kita jaga sedemikian rupa. Dan alhamdulillah dari perjalanan yang cukup lama itu bisa terjaga dan kita bisa berbuat sesuatu. Itu kalau ditulis dengan rumus matematik, kelihatannya saya nggak bisa menulisnya itu, karena itu ada sense di situ yang tidak bisa diformulasikan dengan angka-angka. Tetapi itu adanya hanya dengan nurani, hanya dengan kecerdasan psikologis dan kecerdasan emosional, begitu. Nah, mudah-mudahan quality, cost, delivery, and moral itu bisa merambah ke dunia Ekonomi bisnis. ke dunia praktis bisnis, ekonomis, dan sekaligus itu akan merubah wajah kita, akan merubah citra kita, bahwa kita sebagai yang agak mengerti tentang etika, moral, dan lain-lain. Nah, yang kita perankan seperti itu. Bahkan pada saat membangun gedung ini, itu banyak pertolongan yang di luar nalar kita. Ada seorang arsitek yang komitmennya luar biasa, yang dia tidak pernah bertanya haknya, tetapi konsentrasi penuh untuk ingin mewujudkan gedung ini yang bisa memberikan pelayanan terbaik. Di antaranya yang ada di benak beliau adalah bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada anak-anak kedokteran yang sedang mengambil spesialis. Niatnya diawali dari niat baik itu, konsekuensi logisnya setelah mendapatkan hasil, sudah jadi gedung ini,
ternyata itu memberikan nilai ekonomi kepada kita yang luar biasa, sehingga kebutuhan organisasi kita tercukupi dari hasil gedung ini. Oleh karena itu kita beri nama gedung depan itu gedung blok komersial, tetapi bukan komersial kosong, komersialnya masih bermartabat juga. Kemudian gedung belakang, bagian belakang ini gedung pelayanan sosial. Jadi dari komersial dipakai untuk sosial, dan dari sosial ini juga ternyata memberikan efek positif juga sampai kita mendapatkan pengakuan dari masyarakat, dari pejabat kecamatan, kelurahan, bahkan sampai kepada wali kota sangat familiar dengan gedung kita ini. Dulu itu waktu belum ada pos polisi di depan, teman-teman polisi lalu lintas tidurannya di masjid kita di sini. Sehingga secara tidak langsung mengamankan lingkungan kita, nggak harus dibayar. Ya kira-kira seperti itu, komunikasi dengan lingkungan kita supaya kita mendapatkan manfaat yang lebih begitu. Jadi tidak hanya sekedar membangun fisik, tetapi akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sedikit demi sedikit bisa kita terapkan. Dan alhamdulillah hari ini masjid kita bisa terisi dengan tetangga sekitar, bahkan orang-orang yang dagang di rumah sakit juga sholatnya di kita. Kemudian termasuk anak-anak yang agak nakal juga sekarang ikut Jumatan. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi nilai-nilai itu kita kemas dalam rumus-rumus untuk membangun visi yang modalnya membangun sosial kita. Alhamdulillah sampai hari ini masih menjadi perhatian. Bahkan ada satu kejadian yang luar biasa. Pernah Pak Camat kita, padahal bukan orang Muhammadiyah, dia sampai ikut ke muktamar di Makassar, ikut menjadi penggembira, bayar sendiri, tidak kita bayar. Dia bayar sendiri, saking komitnya dengan pembangunan kemasyarakatan kita. Dan masih banyak lagi yang sulit untuk dikatakan semua. Tetapi substansinya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita, mohon maaf kalau kita belum memiliki kemampuan, sebisa mungkin bagaimana kita hindari potensi konflik. Tetapi tidak berarti kalau sudah kemampuan menjadi boleh. Tetap tidak harus diurus sedemikian rupa supaya tidak terjadi konflik-konflik yang tidak perlu. Nah, jadi dengan situasi sudah seperti itu baru kita bisa relatif lancar dalam pembangunan ini. Sampai kalau biasanya kalau dalam proses pembangunan kan jeger suka datang, anak-anak berandal, anak-anak nakal gitu. Juga kalau kita di sini sebutnya suka majak gitu. Nah, untuk kita alhamdulillah itu tidak terjadi. Karena begitu akan mengganggu ke gedung PCM, awas itu Amin Rais ya teman nggak jadi tidak menjadi mengganggu kita, apalagi di sekitar